Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Aura Arista Sukma, kelas TPPKE dengan NIM 2002124, Politeknik Attika Yogyakarta, program studi teknologi pengolahan produk kulit. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang meningkatkan produktivitas dengan memperhatikan cacat produk sepatu. Yang pertama, apa itu sepatu? Nah, menurut Merriam-Webster, sepatu didefinisikan sebagai penutup luar untuk kaki manusia. Biasanya memiliki sol tebal dengan tumit yang terpasang dan bagian atas sepatu terbuat dari bahan yang lebih ringan. Pada awal perkembangannya, sepatu digunakan sebagai pelindung kaki, yaitu perlindungan terhadap kaki dari serangan bermacam-macam iklim, seperti dingin, panas, dan hujan, atau rasa sakit karena menginjak suatu benda tajam, menurut Basuki tahun 2013. Mengikuti perkembangan budaya dan kemajuan teknologi, sepatu berkembang fungsinya menjadi salah satu pelengkap busana manusia, dan juga untuk mengukur derajat status sosial manusia. Perluasan fungsi dan nilai tersebut menimbulkan pemikiran baru untuk pengembangan industri persepatuan secara serius dan ilmiah, dengan melibatkan teknologi modern. Industri persepatuan berkembang dengan pesat dalam bidang research and development yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan proses produksi yang ekonomis dan efisien, diikuti dengan diciptakannya mesin-mesin baru dan manajemen yang modern sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, industri sepatu. Aspek teknologi merupakan unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam usaha industri sepatu, karena dengan teknologi yang modern akan diperoleh hasil produksi dengan kualitas tinggi, hasil yang seragam, efisiensi kerja, dan diverifikasi produk untuk meningkatkan daya saing produksi. Hal tersebut menyebabkan jenis produk dari industri persepatuan beraneka ragam sesuai dengan fashion dan aktivitas penggunaannya, seperti sepatu casual, sepatu sport, safety boots, boot, military shoes, dan sebagainya. Macam-macam model sepatu tersebut dibuat untuk kepentingan konsumen yang membutuhkan banyak variasi desain, ukuran, dan kualitas produk yang baik sehingga perusahaan sepatu harus menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan pasar dalam proses pengembangan industrinya. Nah, apa sih itu produk gagal dan apa perbedaan dengan produk cacat? Produk gagal itu biasanya tidak sengaja terbuat. Produk ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sedangkan produk cacat adalah kesalahan dalam produksi, sebagai contoh, dalam perusahaan sepatu, jahitan tidak rapi, warna yang tidak sesuai, lem yang kurang melekat, dan lain sebagainya. Meskipun produk cacat itu hanya masalah sepele, namun akan berdampak besar pada penjualan. Yang keempat adalah faktor terjadinya cacat sepatu. Faktor penyebab cacat produk itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah produk yang mengalami gagal sablon dan cacat bahan baku. Sedangkan jenis produk cacat yang disebabkan oleh faktor internal adalah produk cacat yang salah jahit dan kotor. Kecacatan produk tersebut disebabkan oleh 5 faktor, yaitu manusia, bahan baku, mesin, metode, dan lingkungan. Nah, pengelompokan kualitas produk terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Grade A
adalah kerusakan kecil yang tidak mengganggu bagi pengguna sepatu dan mudah untuk diperbaiki, seperti bekas lem, sisa benang jahitan, atau kurangnya aksesoris. Untuk grade B, kerusakan sedang dan tidak mengganggu bagi pengguna sepatu dan masih bisa untuk diperbaiki, seperti lem tidak kuat atau jahitan terbuka. Dan yang terakhir, grade C merupakan kerusakan berat dan tidak mudah untuk diperbaiki, bahkan harus dibuat ulang, seperti bahan tidak sesuai, beberapa bagian sobek, atau miringnya jahitan. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas produksi sepatu? Yang pertama adalah pemeriksaan sebelum produksi. Langkah paling awal adalah dengan melakukan pemeriksaan sebelum produksi. Maksudnya adalah pekerja harus memastikan jika bahan baku utama pembuatan produk merupakan bahan terbaik dan terpilih. Hindari penggunaan bahan yang kurang baik agar produksi menjadi lebih maksimal. Selain bahan baku, wajib melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap mesin-mesin yang dijadikan alat pembuatan produk. Mereka harus memastikan semuanya berjalan baik, tidak ada kerusakan yang membuat proses produksi terganggu. Yang kedua adalah inspeksi saat produksi. Ketika sedang menjalankan mesin produksi, pihak quality control harus melakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap produk tersebut. Caranya adalah dengan mengambil random sampling di setiap mesin. Dengan begitu, mereka bisa melihat apakah ada yang tidak beres dalam proses tersebut. Jika ada kecacatan pada sampling produk tersebut, quality control akan berhak untuk menghentikan suatu proses produksi tersebut. Setelah masalah ditemukan dan telah selesai, proses bisa kembali dilanjutkan. Dan yang terakhir, tes produk usai produksi. Cara terakhir untuk mencegah produk tidak cacat sampai ke tangan pelanggan adalah dengan melakukan tes produk usai produksi. Dengan begitu, akan terlihat apakah produk tersebut memiliki masalah sehingga tidak seharusnya dijual dan mendapatkan respon negatif dari konsumen. Memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para pekerja di tempat kerja juga dapat meningkatkan kualitas produk sepatu. Sekian penjelasan saya tentang meningkatkan Sekian, terima kasih.